Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Fareza Nurzaman. Jadi, recording ini adalah sebuah tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah PPL untuk memberitahu langkah-langkah mengenai ARDL. Jadi langsung aja untuk mempersingkat waktu, share screen dulu aja. Ini di sini. Oke, udah aman. Nah, yang pertama kita buka terlebih dahulu eViews-nya. Di sini pakai eViews versi berapapun bisa. Di sini saya memakai eViews 13. Nah, untuk filenya kita create new eViews work file dulu. Nah, seharusnya teman-teman juga udah punya data dari apa yang mau teman-teman bahas atau teliti. Di sini saya juga udah punya, yaitu pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap nilai total ekspor dan impor di Indonesia gitu. Di sini udah ada datanya yang ini. Saya menggunakan data bulanan monthly dari mulai Agustus 2021 sampai April 2024. Totalnya ada 33 bulan. Ini angka inflasinya, kemudian ada nilai tukar rupiah, total ekspor. Di sebenarnya nilai tukar rupiah sama total ekspor impor ini angkanya berupa masih besar. Entah pas masukin itu angka rupiah atau oh ya ini rupiah per 1 dolar USD kalau nilai tukar rupiahnya. Kemudian total ekspor impor juga sepertinya rupiah juga. Nah, karena memang datanya jomplang antara inflasi dan variabel X2 dan Y, jadi di sini saya rubah variabel nilai tukar rupiah atau kursnya dan total ekspor impor menjadi logaritma natural. Di sini bisa dilihat ln di sini rumusnya. Itu artinya logaritma natural. Ini menjadi 9, sekian sampai ke bawah, kemudian ini juga 10, sekian sampai ke bawah agar tetap lebih kecil, agar tetap bisa hampir menyamai angkanya sama seperti data inflasi gitu. Nah, kemudian kalau di eViews sendiri kita langsung masuk ke date specification frekuensinya karena saya meneliti per bulan. Jadi di sini monthly start date-nya dari Agustus 2021 sampai April 2024 berarti sini. Agustus 2021 sampai April 2024. Ini dibiarin aja. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita masukin datanya dulu, kita ke Quick, terus ke empty group. Di sini di series. Nah, di sini udah ada work filenya, kita masukin aja di sini copy langsung. Ini total sampelnya berarti ada 33 sampel gitu. Oke. Di paste langsung aja. Nah, ini udah semua. Oke, langsung ke yang pertama kan tadi apa? Data inflasi. Jadi kita ubah dulu di sini inflasi. Yes. Terus yang kedua nilai tukar rupiah berarti pakainya kurs aja. Terus ekspor impor disingkat aja jadi Eksim. Teh. Ini udah. Terus habis itu nah, di sini yang pertama kali yang harus dilakukan dalam uji ARDL yaitu uji stasionaritas data. Jadi dalam stasionaritas data itu ada dua, yaitu stasioner secara level atau first different gitu. Jadi kita cek satu-satu dulu per variabel, apakah variabel tersebut itu masuk ke level atau ke first different. Jadi syaratnya agar ini lolos sebagai stasioner, data yang stasioner itu yaitu syaratnya agar ini lolos sebagai data yang stasioner yaitu dengan eh, dengan dengan ketiga variabel tersebut itu berbeda, ada yang secara level, ada yang dan juga ada yang secara first different gitu. Coba kita buka dulu yang Exim. Oke, yang pertama kita buka dulu
data Exim, si variabel Y-nya kita mau lihat apakah dia masuk ke stationer level atau stationer first different. Pertama kita buka dulu datanya. Kemudian ke pencet views unit root test ke standar unit root test. Nah, di sini test type-nya ada banyak, tapi kita pilih yang pertama aja. Maksimumnya 7 sebagai standar aja. Kemudian kita coba yang level dulu. Di sini kalau misal di bawah 0,05, 0,05 itu alfanya. Kalau misal di bawahnya itu berarti bisa termasuk ke data level seperti tadi yang saya uji gitu. Coba kalau misal kita bandingkan, ini kan tadi level, kemudian ke first difference. Ternyata first difference-nya lebih kecil, jadi bisa disimpulin bahwa si variabel Xim atau variabel Y ini masuk ke stasioner first different gitu. Lanjut ke variabel X2 atau inflasi. Oh, mohon maaf, variabel X1 atau inflasi. Kita view kayak tadi, ke unit root test, kayak tadi, maksimumnya diganti 7. Kemudian kita cek ke level dulu. Di sini 0,0012 di bawah 0,05, jadi bisa dibilang si data inflasi ini termasuk stasioner level gitu. Kemudian ke kurs kayak tadi view unit root test standar. Oke, ke tadi level coba ke first different di sini 0,00 berarti sangat signifikan di bawah angka alfanya 0,05. Berarti dapat disimpulkan Exim ini adalah stasioner dalam first different, kalau inflasi ini level, kalau kurs ini first different gitu. Jadi ada perbedaan antara tiga variabel tersebut. Jadi variabel yang saya uji ini lolos uji stasionaritas data gitu. Oke, selanjutnya adalah uji kointegrasi. Jadi cara kita melihatnya itu kita select dulu semua variabel, kemudian klik kanan, open as equation di sini. Kemudian tadi kan ada yang dalam stasioner data, dalam uji stasioner ada yang level dan first different. Nah, kalau kalau misal first different itu kita bedakan dengan masukin D di sini dalam kurung. Kalau tadi kan si Exim sama kursnya itu first different, jadi kayak gini. Inflasi tadi adalah level, jadi biarin aja kayak gitu. Kemudian tadi kurs juga seperti itu, first different. Nah, metodenya kita ganti dari LS ke ARDL. Nah, ini udah. Ininya dibiarin dulu aja, soalnya kita masih mau melihat. Nah, di sini nih. Oke, setelah itu untuk mencari uji kointegritas, kita ke view, terus kita cari ke bound test di sini. Kemudian kita bisa lihat F statistiknya adalah 8. Cara membandingkannya itu dengan angka di I1 di bawah 5%. Di sini kan angkanya adalah 4,428. Otomatis 8 ini lebih besar dari 4,428. Artinya bahwa data yang saya teliti ini itu lolos dalam uji kointegritas seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk mencari tahu lag optimumnya atau lag optimumnya, kita buka terlebih dahulu tadi ke as equation. Oh, ini tadi belum diubah. Oke, KRDL kayak tadi. Nah, ininya dibiarin dulu aja karena kita mau nyari tahu dulu nih lag optimumnya berapa. Oke. Terus ke view, ke model selection summary. Nah, di sini udah kelihatan selection summary-nya. Jadi karena untuk mencari yang masih ada angkanya, jadi saya masih ngambil yang ini nih, 3, 1, 2. 3 ini yang pertama, 3 ini adalah variabel Y-nya, kemudian maksimal kan 3. Kemudian di variabel X-nya maksimal 2. Nah, di situ udah diketahui. Oke, silang aja. Kemudian tadi, oh, saya udah ada ininya sih. Oke, RDL. Tadi dependennya tadi 3, terus regresor ini berarti variabel X-nya tadi maksimal kan 2.
Nah, di sini udah kelihatan. Cara bacanya gimana? Jadi kayak tadi alpha ini 0,05, kalau misal di bawah 0,05 berarti artinya si variabelnya itu bisa berpengaruh terhadap variabel pada masa sekarang. Coba kita lihat dulu di dx min 1 maksudnya gimana ini? Berarti total ekspor impor di 1 bulan sebelumnya itu bisa kita lihat angkanya di sini probabilitasnya 0, jauh di 0,0006, itu jauh dari angka alfanya yaitu 0,05. Cara bacanya gimana? Yaitu ini tuh berarti berpengaruh 1 bulan, si data ekspor impor 1 bulan sebelumnya itu sangat berpengaruh terhadap data ekspor pada masa sekarang sebesar minus 0,74. Kemudian sama seperti selanjutnya yang 2 bulan sebelumnya juga berpengaruh signifikan. Kemudian yang bulan ketiga ini nggak terlalu berpengaruh ya karena di atas 0,05. Kemudian inflasi juga nggak berpengaruh, dan dekurs juga, dan kursnya juga nggak berpengaruh. Jadi yang sangat berpengaruh di bulan-bulan sebelumnya itu si variabel Y-nya, yaitu total ekspor dan impor gitu. Itu cara membacanya. Nah, kemudian habis itu kita masuk ke uji stabilitas. Buka lagi as equation. Kemudian kita masukin di sini. Ya, del dulu nggak apa-apa. Tadi 3, ininya 2. Oke, ini kan udah kelihatan nih di sini nih. Habis itu kita mau cari uji uji stabilitasnya. Kita ke estimate. Kemudian ininya diganti dulu nih ke least square. Terus ini diganti ke yang ini nih, si dxim kayak gini-gini. Ini saya udah coba copy sini, langsung ganti aja. Oke. Nah, ini udah coba. Oke, tadi nyampe sini, cara taunya gimana stabilitasnya, kita dari sini kita klik view terus stability diagnostic, kita ambil yang recursive estimates OLS only. Nah, yang pertama ini usung tes dulu. Nah, jadi cara tahu ini tuh stabil atau enggak ujinya, yaitu tidak melebihi batas garis merah ini. Ini kan si garis birunya tidak melebihi, itu artinya datanya stabil. Lolos uji stabilitas gitu. Nah, udah nih. Selanjutnya, habis itu kita cek lagi nih sebagai acuan biar lebih pasti lagi mengenai uji stabilitas. Kita ke view tadi stability diagnostic, kemudian recursive estimates. Tadi kan kusum test, kita ke kusum of square test. Di sini juga tidak melebihi, ya cuma dikit doang. Jadi tidak masalah, tidak melebihi garis merah. Jadi itu adalah uji jadi itu adalah uji stabilitas gitu. Lanjut. Oke, habis itu kita uji yang terakhir yaitu forecast atau ramalan untuk bulan-bulan ke depannya. Ini di blok lagi, as equation. Ininya pakai yang di atas karena kita mau pakai metodenya yang ARDL lagi. Ini 3, ini 2. Oke. Nah, cara taunya gimana? Forecast ini klik aja di sini forecast. Oke, langsung aja. Nah, ini dia. Ini adalah ramalan untuk bulan-bulan berikutnya gitu. Nah, seperti itu mungkin dari cukup mengenai tutorial ARDL. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.